Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fernaldi, NPM 2017005144 dari kelas C, ingin menjelaskan komputasi dan regular language. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis yang berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi menjadi tiga, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau di-accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Komputasi, yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan hasil fungsi dari input yang diberikan. Segala sesuatu yang dapat dikomputasi dengan mesin disebut computable. Hal ini membentuk teori komputabilitas, computability theory, atau menyatakan kebalikan, yaitu menunjukkan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi atau non-computable function. Komputasi sangat erat hubungannya dengan algoritma. Contoh, input, proses, output, lalu ada tabel basis data, lalu masuk ke SQL, lalu hasil query. Lalu ada dokumen, lalu masuk ke Google, lalu masuk ke dokumen relevan dengan query. Lalu ada bilangan bulat, konversi suhu, bilangan suhu dalam satuan Celsius. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena pada saat ini kita melakukan komputasi menggunakan komputer, maka bisa dibilang komputer merupakan sebuah komputasi modern. Konsep ini pertama kali digagasi oleh John von Neumann. Komputasi modern memiliki ciri, yaitu sumber daya yang disediakan bersifat heterogeneous atau terdiri dari berbagai jenis perangkat keras seperti sistem operasi dan serta aplikasi-aplikasi lain. Lalu komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth beragam. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup otomatis waktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Lalu ada FSA, di mana finite state machine, finite state automata, yaitu finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, di mana ada K, FT, M, S, dan Z. Di sini ada gambarnya, contoh dari FSA. Lalu di sini ada keterangan dari huruf-huruf tersebut. Lalu ada push down automata atau PDA, di mana PDA adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple, yaitu key, sigma, T, alpha, S, F, dan Z, di mana key adalah himpunan state, lalu di sigma adalah himpunan simbol out input, lalu T ada simbol stack, lalu alpha fungsi transisi, S state awal, F state akhir, lalu Z ada top of stack. Ini adalah gambar dari contoh PDA. Lalu ada mesin Turing. Mesin Turing ditemukan oleh Alan Turing. Alan mengimplementasikan konsepnya pada sebuah mesin yang diberi nama Turing. Model komputer pada mesin Turing tersebut akhirnya digunakan menjadi model ilmu komputasi pada mesin komputer. Pada mesin Turing terdapat pita sebagai sel-sel penyimpanan yang dapat memuat informasi dalam jumlah state tidak terbatas dan dapat diakses pada bagian manapun dari pita. Terdapat head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input, melakukan penulisan ataupun mengubah isi pita. Lalu ada regular language, di mana bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau ER. Ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol
atomik menggunakan 3 operasi, yaitu katenasi, alternasi, dan repetisi atau closure. Pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. Dua buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan hal yang sama. Di sini ada operasi on regular language, ada 3, yaitu ada operasi regular katenasi, yang kedua adalah operasi regular alternasi, yang ketiga ada operasi regular repetisi. Yang pertama operasi regular katenasi. Concatenation atau adalah penyambungan dua buah string. Contoh, diberikan dua string X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Contoh concat yaitu XY, X dikali Y sama dengan XY sama dengan ABC 1, 2, 3. Di mana X dikali alpha sama dengan X sama dengan ABC. Lalu A itu adalah, contoh kedua adalah A adalah cat dog dan B ini adalah host. Maka A kali B sama dengan A, B sama dengan cat host, dog host. Di mana A alpha sama dengan alpha sama dengan A sama dengan A. Bersifat asosiatif di mana XYZ sama dengan XYZ. Lalu ada operasi regular alternasi di mana alternation adalah pilihan satu di antara dua buah string. Contohnya alternate XY, X sama dengan X, Y sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Jika sifat algebraic alternation yaitu operasi alternation bersifat komutatif, lalu ada operasi alternation bersifat asosiatif. Lalu ada sebuah contoh di sini XY, di mana elemen entitas operasi alternation adalah dirinya sendiri, di mana X dibagi X sama dengan X itu sendiri. Lalu ada sifat yang lainnya, yaitu sifat distributif concatenation terhadap alternation. Di mana di sini X buka kurung Y per Z sama dengan XY per XZ. Lalu ada operasi regular repetisi, di mana repetisi membolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Contoh, terdapat dua operator yang digunakan, yaitu superscript dan superscript plus, lalu dan superscript kali. Ini adalah contohnya dua operator itu, di mana ini menyatakan sebuah kata terdiri atas satu atau lebih huruf. Bintang akan menyatakan 0 atau lebih huruf-huruf, dan sebuah kata harus paling sedikit memiliki suatu huruf sehingga kita menggunakan plus. Lalu ada notasi ekspresi reguler, di mana superscript berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali, yaitu 0 min n. Lalu ada superscript, yaitu berarti minimal muncul satu kali, yaitu 1 min n. Lalu ada plus berarti union atau bisa diganti dengan notasi U, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.